Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat ya. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi bab 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum masuk materi, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini mudah kalian terima dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang pertama kita pelajari adalah ciri-ciri pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume, ukuran, berat, dan jumlah sel. Jadi volume, ukuran, jumlah selnya bertambah. Yang kedua, bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kalau tumbuhan sudah tinggi 5 meter, ya tidak mungkin kembali secara alami menjadi 2 meter. Yang ketiga, dapat diukur secara kuantitatif atau nanti dalam bentuk angka atau nilai. Biasanya alat ukurnya berupa auxanometer. Contohnya pertumbuhan tinggi batang, lebar daun, panjang akar, itu dapat diukur secara kuantitatif dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua adalah perkembangan, yaitu terspesialisasinya sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Jadi selnya sudah mempunyai bentuk dan fungsi yang khusus. Dinyatakan dengan perubahan tingkat kedewasaan. Yang ketiga, bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula. Contoh munculnya bunga, itu jika sudah gugur bisa tumbuh lagi. Buah, tunas, seperti itu. Yang keempat, dapat diukur secara kualitatif atau kualitas. Jadi nanti tidak dalam bentuk angka atau nilai, tapi bentuk pernyataan. Misalkan warna bunga atau rasa buah, seperti itu. Contoh perkembangan pada tumbuhan adalah pembentukan tunas, bunga, dan buah. Setelah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan, kita masuk ke perkecambahan. Perkecambahan adalah masa berakhirnya dormansi biji yang ditandai dengan munculnya plumula atau tunas kecil pada daerah biji. Dorman itu tidak aktif. Ya, jadi masa tidur atau tidak aktif pada biji itu berakhir. Proses yang pertama adalah masuknya air ke dalam biji. Ya, itu disebut peristiwa imbibisi. Selanjutnya, setelah air masuk ke dalam biji, lalu akan mengaktifkan hormon yang namanya giberelin. Hormon giberelin ini sangat berperan dalam proses perkecambahan. Masuk tahapan yang ketiga, hormon giberelin yang sudah aktif tadi nanti akan mengaktifkan lagi enzim-enzim yang ada di dalam endosperma atau cadangan makanan yang ada di dalam biji. Enzim yang aktif antara lain yaitu enzim amilase yang ada di endosperma. Enzim ini nanti akan memecah gula yang nanti akan digunakan sebagai cadangan energi untuk proses perkecambahan. Demikian proses tahapan perkecambahan, jadi ada 4. Masuknya air atau imbibisi, aktifnya hormon giberelin, aktifnya enzim amilase, yang terakhir adalah pemecahan gula oleh enzim amilase untuk diubah menjadi energi. Setelah kalian tadi mempelajari proses perkecambahan, nah sekarang kalian akan belajar tentang macam-macam tipe perkecambahan.
Macam perkecambahan pada tumbuhan nanti dibagi menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal yaitu perkecambahan yang kotiledonya terangkat ke atas tanah atau bijinya nanti terangkat ke atas tanah. Nah, mungkin kalian pernah melakukan perkecambahan kacang hijau. Nah, nanti bijinya akan terangkat ke atas, atau kacang tanah dan tanaman jarak. Itu disebut perkecambahan epigeal. Yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Hipogeal yaitu perkecambahan yang kotiledonya tetap berada di dalam tanah. Jadi nanti bijinya tetap ada di dalam tanah. Contohnya perkecambahan pada kacang kapri, jagung, dan kelapa. Ingat ya, kalau kacang tanah dan kacang tanah itu epigeal, tapi kalau kacang kapri itu hipogeal. Nah, ini adalah gambar tipe perkecambahan secara epigeal. Dilihat kalian tahapannya. Ini proses tumbuhnya biji nanti terangkat ke atas tanah. Ya, contohnya tadi pada kacang hijau, kacang tanah. Jadi nanti bijinya terangkat ke atas tanah, berarti itu namanya perkecambahan epigeal. Nah, ini gambar tipe perkecambahan hipogeal pada kacang kapri. Kalian perhatikan proses pertumbuhan biji, perkecambahannya seperti ini. Nanti biji atau kotiledonya tetap berada di dalam tanah. Ya, jadi nanti muncul tunasnya ke atas seperti ini. Ya, epikotil ke atas. Ini bijinya tetap berada di dalam tanah. Itu namanya hipogeal. Tadi selain kacang kapri, contohnya pada jagung. Nah, ini macam perkecambahan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nanti kita pelajari ada dua bagian. Yang pertama pada akar, yang kedua pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan pada akar dari bawah dimulai dari tudung akar atau kaliptra, letaknya di paling ujung. Yang kedua yaitu daerah meristem, tepat di belakang tudung akar. Yang ketiga yaitu daerah pemanjangan. Yang keempat adalah daerah diferensiasi. Jadi ada 4 daerah pertumbuhan dan perkembangan pada akar. Ini adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada akar. Tadi paling bawah, dimulai dari paling bawah ini, yaitu tudung akar. Ya, fungsinya untuk melindungi akar saat dia menyerap air. Ya, jadi di sini nanti akan mengeluarkan cairan untuk mempermudah akar menembus tanah, bahkan sampai menembus batu atau tembok. Itu namanya tudung akar, pokoknya paling bawah, paling ujung. Yang kedua adalah daerah meristem. Mana daerah meristem? Nah, ini daerah meristem ditandai dengan aktif membelah. Jadi di daerah ini nanti bagian akar yang selalu aktif melakukan proses pembelahan. Ya, tepat di atas tudung akar. Lanjut, di atasnya ini adalah daerah pemanjangan. Ya, jadi ini yang nantinya aktif memanjang. Ya, baru nanti kalau kalian muncul ada rambut-rambut akar seperti ini adalah daerah diferensiasi. Jadi di sini nanti sel atau jaringannya sudah mempunyai tugas dan fungsi khusus. Selanjutnya adalah materi pertumbuhan dan perkembangan pada batang. Sebelumnya kan pada akar ada 4 daerah. Nah, sekarang pada batang, yang pertama adalah titik tumbuh batang itu terletak di ujung batang. Jadi daerah meristem atau di meristem apikal di ujung
batang itu titik tumbuhnya. Yang kedua adalah ada istilah primordium, yaitu bakal daun, ya, yang nantinya menjadi daun yang tumbuh di sisi meristem apikal. Jadi yang tumbuh di pinggir, di tepi daerah ujung batang. Yang ketiga yaitu tunas samping atau aksilar, yaitu tumbuh dari sel meristem di kanan kiri meristem apikal, tapi letaknya di dasar primordium. Ini yang nantinya akan membentuk cabang batang. Jadi yang nantinya akan tumbuh menjadi daun namanya primordium, yang akan tumbuh menjadi cabang pada batang itu namanya tunas samping atau aksilar. Nah, titik pertumbuhan pada batang itu letaknya di ujung batang. Nah, ini adalah gambar pertumbuhan pada batang. Nah, dilihat yang paling ujung, kalian perhatikan ada istilah meristem apikal, itu untuk pertumbuhan tunas. Disitulah letak titik tumbuh pada batang yang aktif melakukan proses pembelahan, ya, untuk pertumbuhan tinggi batang. Nah, ini letaknya di sini. Ini daerah meristem. Ya, kalian lihat ini. Ya, ini titik tumbuhnya ada di sini. Nah, di sisi kanan kiri daerah meristem ini. Nah, ini namanya primordium, ya, atau namanya calon yang nanti menjadi daun, ya, bakal daunnya ini namanya primordium. Nah, lanjut, mana tunas aksilar atau tunas samping? Nah, ini di sini di dasar primordium, ini yang nanti akan menjadi cabang batang, ya. Coba kalian perhatikan, ini yang namanya tunas aksilar atau tepi batang, yang nanti akan menjadi cabang batang. Dilihat ini bagian tunas ujung yang aktif membelah, namanya daerah meristem. Titik tumbuhnya ada di sini. Kanan kirinya ini namanya primordium, yang nanti akan menjadi bakal daun. Nah, ini namanya tunas samping atau tunas aksilar, yang nanti akan menjadi cabang batang. Alhamdulillah, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sebagian sudah dijelaskan. Mari kita ulang kembali rangkuman materi tadi yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah kita tadi belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ingat ya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu proses perkecambahan. Tadi ada 4 tahap: proses imbibisi, aktifnya hormon gibrelin, aktifnya enzim-enzim yang ada di dalam biji, aktifnya energi sehingga akan tumbuh menjadi tunas atau plumula. Yang keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada akar. Tadi ada 4 daerah pertumbuhan pada akar. Dari paling bawah adalah tudung akar. Yang kedua daerah meristem. Yang ketiga daerah pemanjangan. Yang keempat daerah diferensiasi. Yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada batang. Tadi kita mempelajari ada 3 bagian. Yang pertama di ujung batang sebagai titik tumbuh. Yang kedua daerah primordium, yaitu calon daun atau bakal daun. Yang ketiga adalah tunas samping atau tunas aksilar yang nanti akan menjadi cabang batang. Terima kasih anak-anak sudah menyimak tayangan video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Silahkan kalian mengerjakan latihan yang sudah disiapkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.